Sepekan diberlakukannya penyeragaman harga minyak goreng oleh pemerintah rupanya masih belum terrealisasi. Seperti terpantau di Pasar Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang pada Senin pagi. Minyak goreng di pasar ini dijual pedagang masih di kisaran Rp18.000 per liter. Menurut pedagang, mereka tidak menurunkan harga minyak goreng karena harga modalnya masih tinggi. Mereka belanja minyak goreng stok baru dari agen dengan modal masih di kisaran Rp16.000. 202.000 ya, 202. per kotaknya ya. Per kotaknya, jadi ya. Dijual per Piece-nya ecerannya 18.000 hari ini ya Bu. Iya. Harapan kedepannya apa sih Bu? Harapan kedepannya Ya saya mohon kalau memang ini diturunkan ya diturunkan secara merata dan secepatnya, karena banyak juga keluhan dari masyarakat umum gitu. Ya kalau saya pada prinsipnya pedagang kan cari untung Pak. Jadi kalau misalkan beli 18.000 ya nggak mungkin saya jual 18.000 Pak. Jelas saya jual lebih, entah 1.000 entah 500. Sekarang kan yang kerja juga perlu ngangkat, perlu biaya kan gitu. Jadi intinya hari ini kalau harus suruh sama seperti yang saya dengar 14.000, yang akan nanggung ruginya siapa nanti Pak? Para pembeli berharap pemerintah benar-benar menurunkan harga minyak goreng. Aturan dibuat, namun realisasi di lapangan harga minyak goreng masih mahal. Ya harapannya turun lah, minta turun lah. Petani yang ngeluh lah kalau mahal terus. Gitu ya. Iya. Gimana jual gorengan nggak ketemu? Gitu ya. Iya nggak ketemu. Pemerintah pusat telah membuat aturan satu harga minyak goreng Rp14.000 per liter. Aturan yang mulai berlaku 19 Januari 2022 lalu merupakan upaya mengatasi kenaikan harga minyak goreng di tanah air. Aturan itu rupanya belum banyak terrealisasi sebab para pedagang tidak mau menanggung kerugian. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Masih dari informasi harga minyak goreng, di Lampung Utara penyeragaman harga minyak goreng oleh pemerintah menjadi masalah baru bagi pedagang di Pasar Sentral Kota Bumi, Lampung Utara. Sejak diberlakukannya aturan itu, mereka mengeluhkan sepi pembeli. Warga kini memilih membeli minyak goreng di minimarket, toko modern, dan swalayan yang harganya Rp14.000 per liter. Pedagang pasar mengaku belum mau menurunkan harga minyak goreng karena stok lama yang dibeli dengan modal tinggi belum habis. Jika dipaksakan menjual harga minyak goreng sesuai aturan pemerintah, para pedagang dipastikan rugi. Harga untuk di pasar tradisional bagi kita ini masih jual seperti harga sebelum ini, masih harga normal karena modal kita masih modal harga sales yang pembelian lama, belum ada harga baru. Pendapat kita sendiri, Bi, naik atau turun? Turun lama, sekarang minyak nggak laku gara-gara ada minyak bersubsidi. Sedangkan di pasar tradisional masih modal lama, gimana mau jualnya? Minyak goreng di Pasar Sentral Kota Bumi pasti dijual Rp18.000 per kilogram. Tingginya harga diperkirakan akan berlangsung lama, sebab para pedagang tidak mau rugi menjual stok minyak goreng Rp14.000 per liter. Ardi Ohaba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang Babin Kamtibmas bernama Bribka Haryanto yang bertugas di Polsek Lambukibang, Tulang Bawang Barat berhasil mewujudkan mimpi seorang warga bernama Rahmini untuk mendapatkan kaki palsu. Rahmini digendong Haryanto dari rumahnya di Desa Indraloka Jaya, Kecamatan Waikenanga menuju kantor Dinas Sosial Tulang Bawang Barat untuk mendapatkan kaki palsunya. Kaki Rahmini diamputasi 2 tahun lalu akibat penyakit diabetes. Kegembiraan Rahmini tidak terbendung lagi. Ia menangis bahagia karena akhirnya bisa berjalan kembali, meski harus berlatih menyesuaikannya beberapa waktu. Kaki palsu untuk Rahmini didapat setelah Haryanto mengusulkan bantuan pada Gubernur Lampung pada Desember 2021 lalu. Ia berharap bantuan itu bisa bermanfaat untuk Rahmini beraktivitas seperti sedia kala.
Alhamdulillah lewat perjuangan kami dan relawan Gria Baca Komunitas Harapan Jaya dan Motor Pustaka, proposal yang kami buat ke Dinas Sosial Provinsi Lampung mendapat apresiasi yang baik kepada semua pihak yang telah mendukung Gria Baca Komunitas Harapan Jaya dan Motor Pustaka Babin Kamtibmas, supaya kehadiran kami di sini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Keluarga Rahmidi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, terutama Haryanto, karena berkat perjuangannya, Rahmidi bisa mendapatkan kaki palsu. Pada Pak Haryanto polisi yang telah mengupayakan kaki palsu untuk istri saya, sudah terlaksana, saya tidak bisa membantu apa-apa. Semoga ada manfaatnya, bisa kembali lagi kayak semula. Saya berterima kasih. Haryanto akan tetap memantau perkembangan Rahmidi dan diharapkan beberapa bulan lagi Rahmidi sudah bisa berjalan tanpa tongkat. Ardi Yohaba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Menjelang Hari Raya Imlek pada 1 Februari 2022, sejumlah usaha pembuatan kue tutun atau kue keranjang di Bandar Lampung mulai berproduksi setelah terdampak pandemi COVID-19 2 tahun belakangan. Salah satunya yang berada di Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Pada Senin siang, aktivitas pembuatan kue khas etnis Tionghoa berbentuk bulat berwarna merah kecoklatan dan berbahan dasar gula dan tepung ketan itu masih berjalan. Menurut pemilik usaha, produksi kue tutun sudah dimulai sejak sepekan lalu di rumahnya yang dijadikan sentra produksi. Para pekerjanya merupakan warga sekitar yang kebanyakan emak-emak. Pesanan tahun ini mengalami kenaikan hingga 65% dari tahun sebelumnya. Pemilik usaha menaikkan harga jualnya dari Rp24.000 menjadi Rp25.000 per kilogram kue tutun. Hal itu terpaksa dilakukan karena harga bahan baku kue tutun mengalami kenaikan signifikan. Kemarin sebelum naik 24, ini belakangan saya naik jadi 25. Ada kenaikan dari gula yang naiknya juga cukup signifikan itu kan. Jadi mau nggak mau kita naikin juga gitu. Itu pun juga yang pesanan terakhir terpaksa. Kalau yang terlambat kita bisa naikkan lagi gitu. Pengusaha kue tutun juga menjual untuk para agen. Dalam sehari, pengusaha bisa memproduksi sekitar 400 sampai 500 buah kue tutun. Pemesan kue tutun juga ada yang berasal dari luar Lampung, yakni beberapa provinsi di Sumatera dan Pulau Jawa. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.